kami, putra dan putri Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. 16 Agustus tahun 45. Woi, kok 16 sih? Tunggulah. Besoknya hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka! Seru banget nih Kak Vina. Happy nih, Iya energize. bener. Bener kalau kita ngajak Voltagers di rumah itu untuk main missing lirik. Oke, gara-gara saya tadi salah lirik gitu maksudnya. Bisa jadi. Mungkin jadi. Iya, oke. Kalau gitu soal pertama kita kasih tahu, kita nyanyiin bareng. Benar. Jadi tiba-tiba kita akan berhenti di lirik tertentu dan teman-teman bisa menebaknya. Oke, kita akan coba di lagu pertama ya. Benar. Silahkan Kak Esra nyanyikan. Alaros jamah hatiku dengan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Tadi apa? Yang bisa menjawab segera keluarkan apa liriknya. Apa ya? Nya tadi adalah urapan. Berarti yang jawab itu tadi 100 untuk kalian. Bener. Yes. Lagu kedua apa Kak Vin? Kaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau Tuhan yang hidupku di tanganmu. Ini gampang loh kata-katanya Kak Esra. Bener. Cuman satu kata. Apa ya? Namanya tadi. Apakah itu? Dalam waktu 3, 2, 1. Jawabannya adalah hidup. Apakah kalian benar menjawabnya? Kalau benar 100 buat kalian. Kita lihat apakah mereka bisa jawab soal yang ketiga. Ku datang padamu dapat terang. Ini lebih sulit sedikit ya. 2 kata saudara-saudara. Ada 2 kata. Ini mudah. Ini lagunya, ini Iya. judulnya ini gitu ya. Bener, kalau tahu loh ya. Ini kalau tahu ya Mudah. gampang banget. Even 2 kata tapi ini judulnya. Ku datang padamu. Kita kasih waktu ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah apa adanya. Ini sudah jawab pasti. kalau kalian berhasil dapat 100 lagi buat kalian. Benar. Mantap. Lagu berikutnya Kak Vin. Tak mau ku hidup bagi dunia Ini lagi tak ingin tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati. Iya. Tadi apa? Satu kata.
Jawabannya apa Kak Esra? Sudah tahu Kak Esra? Udah tahu dong. Udah tahu ya, udah tahu Tak ya. ingin. Iya. Iya. Kita kasih waktu ya. Oke. 3, 2, 1. Jawabannya adalah kompromi. Iya. Tak ingin Kompromi. Kita nggak boleh kompromi ya. Benar. Aku yang terakhir nih. Terakhir banget, Ya. tapi ini yang pastinya terbaik Benar, ya. terbaik beneran. Mantap. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang Iya, berkenan bagimu. biar hidupku Bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ayo apa? Ayo apa? Apa ya kata-katanya tadi ya? Apa tadi kata ya? Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang Iya. Apakah itu? Punya banyak kesempatan untuk mikir loh Iya. ini yang terakhir ini. Karena kita mau kasih yang terbaik supaya kalian bisa jawab. Udah tata jawab nih kayak gitu. 3, 2, 1. 2, 1. Jawabannya adalah Termolea. mantap jiwa. Budi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Semuanya katakan, Ku beri yang terbaik. Oke, mari semuanya berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri dan puji Tuhan. Let's go. Mari semuanya memuji Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, kami memuji-Mu Tuhan. Come on, let's sing with me. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. You're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Amen. Yes, you changed my crying into dancing. Angkat tanganmu, galakan. Now, yeah, whoa, oh. We praise you, Jesus.
kita mau menari bersama-sama ya. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kakak mau lihat, ayo. Wow, kita menari sama-sama ya. Kalian siap? Ikutin kakak ya. In 1, 2, 3, sing. I praise you forever. Hey, I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Sekali lagi, I praise you. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now, yeah. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Hey, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Gerbangnya dengan pujian, yeah. Bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Kita mengapi-apikan diri, seperti dapat menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Are you ready? 1, 2, 3, go! Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, dengan riang gembira. Amin. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia, yeah. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Kita mengapi-apikan diri, come on. Mengapi-apikan diri, seperti dapat menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Hey. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau bersukacita karena Engkau. Yang bersukacita katakan haleluya. Musik memuji Tuhan, come on. Katakan
Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Sekali lagi ya. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, dan bersuka cita. Kita bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Are you ready? Come on! Hey! 2, 3. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu, gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Sorakan haleluya. Come on. Woo. Kami memuji Tuhan Allah ajaib. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Saat kami menyambutmu, katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya angkat tangan-Mu. Hanya Kau yang layak ditinggikan, amin. Hanya Kau. Here we go. Mulia, amin. Sekali lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau megah bagiku. Oh oh, segenap jiwa ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sekali lagi angkat tanganmu, dengan imanmu katakan, hanya kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak
agung dan perkasa, sumber, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, come on. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Amin. Yesus, kaulah Raja mulia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Raja mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung
Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung kami tinggikan namamu Tuhan. Kami menyembahmu. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hati. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu, namamu di Yesus Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Katakan Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Sekali lagi panggil dia. Tuhan tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh tiada yang lain. Sungguh tiada yang lain. Oh, bukan hanya dengan bibir kami berkata ini, tapi dengan segenap hati kami. Sungguh tiada yang lain. Oh, biar hidup kami, hati, jiwa, dan pikiran kami mendekat padamu. Oh, menjadikan Kau sebagai yang terutama. Sungguh tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari taruh tangannya di dada. Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyembah dan memuji-Mu. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami gak mau berdasarkan pengetahuan saja, tapi kami berdoa ya Tuhan supaya kami semuanya mengalami Yesus itu sendiri secara pribadi. Kami gak mau hanya dari kata orang saja kami dengar. Oh kok orang ini ngalamin Tuhan, orang saya dijamah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Enggak, tapi kami ya Tuhan, kami mau mengalami itu sendiri ya Tuhan. Kami ya Tuhan, dari usia muda kami ya Tuhan, kami mau mengalami Yesus. Dari usia muda kami ya Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan ketinggalan ya Tuhan. Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau muda. Tapi jadilah teladan melalui hidupmu. Bagaimana kami bisa jadi teladan ya Tuhan? Bagaimana kami bisa jadi teladan? Yang kami tahu cuma satu ya Tuhan. Ketika kami mendekat padamu, ketika kami tenggelam dalam hadirat-Mu, maka Kau bisa jadikan kami teladan buat orang lain ya Tuhan. Biar kami intim ya Tuhan. Biar kami peka dengan suara-Mu dari usia kami muda. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo, kasih tepuk tangannya dong. Oh, lebih kenceng lagi. Oh.
yang dengar sih tepuk tangannya mereka sih, nggak dengar tepuk tangannya teman-teman semua. Tapi saya percaya teman-teman tadi tepuk tangan. Terus thank you ya senyumnya sekali lagi. Waduh senyumnya manis-manis tuh, cakep-cakep loh. Ya nggak bisa lihat sih, lihatnya dalam iman. Tapi saya percaya waktu lihat saya semuanya tersenyum. Ayo kita hari ini mau bicara soal apa ya hari ini ya? Praise, apa lagi? Worship, praise sama worship. Nah kalau orang-orang itu selalu bilang praise, pujian itu lagu cepat. Lagu yang upbeat gitu, bum pak bu. Tak mau yang kayak gitu-gitu. Kalau worship itu lagu pelan. Itu tidak sepenuhnya benar sih. Pujian dan penyembahan itu satu. Bukan berbicara tentang lagu pelan atau lagu cepat. Cuma kita sudah keseringan tahu kalau praise itu lagu cepat, worship lagu pelan. Praise itu pujian dan penyembahan itu jadi satu. Kalau misalnya nih, sekarang nih coba kunci A coba. Kalau misalnya saya nyanyi ini, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Nah, itu memuji atau menyembah? Ayo. Itu memuji atau menyembah? Itu namanya memuji dan menyembah. Perkataan kita itu memuji Tuhan, kita praise. Perkataan kita itu praise, tindakan kita menyembah. Seperti itu. Hari ini kita belajar yuk sama-sama yuk. Tuhan itu suka kalau misalnya anak-anaknya, teman-teman itu memuji Tuhan dengan ekspresi. Nah sekarang kita akan belajar ekspresi penyembahan. Nah saya dulu itu bukan dari gereja Mawar Syaron. Saya berasal dari gereja yang tidak seperti ini. Jadi waktu pertama kali saya datang ke gereja ini, gereja GMS, saya bingung kok ada tepuk tangan. Nah di gereja saya yang sebelumnya tidak ada tepuk tangan. Jadi saya kok gini ya, kok bingung. Jadi terus habis itu terus lagunya kok enak-enak ya. Saya nggak tahu banyak lagu gereja. Karena dulu lagu-lagu saya itu lagu-lagu dunia. Seperti lagu ini loh. Coba kunci E. Nyanyi sedikit lagu ini. Mungkinkah. Nah itu lagu saya dulu. Kita kan selalu bersama. Ya tidak usah dilanjutin ya. nanti saya gak berhenti nyanyinya kalau dilanjutin itu. Nah lalu lagu-lagu yang lama-lama seperti itu. I'll never break your heart, I'll never make you cry, I'd rather die than live without. Lagu-lagunya seperti itu. Tiba-tiba saya ke gereja Mawar Syaron, saya kaget lihat kok pujiannya seru ya. Dulu lagunya kayak sekarang, lagunya dulu modelnya seperti ini loh. Coba kunci C. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kayak gitu lagunya. Oh yes Tuhan berkuasa. Kayak gitu-gitu lagunya. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Ya seperti itu, kunci A. Tuhan Raja Maha Besar. Bang. Saya suka lagu ini. Datang menyembah dia. Nah lagu-lagunya seperti itu. Nyanyi dan Nah seperti lagu sekarang. Saya bingung. Kok orang ada yang ini ya, worship leadernya waktu itu semangat sekali di depan. Lompat-lompat. Saya gak biasa. Bahkan tepuk tangan aja saya gak biasa lihatnya. Jadi saya cuma diem aja. Kayak ini tadi yang nyanyi ini. Itu saya bingung. Ngapain ini orang-orang. Terus habis itu ada bahasa rohnya. Saya bingung. Nah akhirnya saya belajar. Oh ternyata Tuhan itu suka kalau kita tuh mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Karena ya sebelumnya saya lihat banyak orang nyanyinya seperti ini. Puji dia dengan tarian, dengan sukacita. Tapi tidak menari, tapi tidak bersukacita. Terus bilang gini, oh elu-elukanlah dengan tepuk tangan. Tapi nggak tepuk tangan. Menari, melompat-lompat itu sangat alkitabiah. Pernah lihat nggak film Inside Out? Inside Out itu kalau teman-teman lihat film adik-adik teman-teman aja ya, panggilnya teman-teman aja ya. Kalau teman-teman lihat film Inside Out kan ada yang marah, ada happy, ada ekspresi sedih, ada juga ekspresi gembira. Ekspresi itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberi kita emosi. Tuhan itu memberi kita ekspresi untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk mengutarakan termasuk keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Kalau kita gak suka misalnya sama orang,
lebih baik daripada kita mengeluh sama orang lain, lebih baik kita mengeluh sama Tuhan. Tuhan, aku gak suka sama orang itu. Nanti Tuhan pasti bilang, ya kamu ampuni orang itu, tapi aku gak bisa Tuhan. Kamu harus ampuni. Waktu kita ngomong sama Tuhan lama-lama hati kita dilembutkan. Kenapa kok kita harus berekspresi kepada Tuhan? Kenapa? Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan waktu kita berekspresi, hidup kita tuh dirubah. Dulu saya orangnya murung sekali. Tapi ketika saya belajar bertepuk tangan di gereja ini, mulai saya ikut tepuk tangannya. Mulai saya ikut penyembahannya, walaupun saya enggak ngerti. Lama-lama saya jadi orang yang suka gampang sekali mengucap syukur. Bersuka cita, jadi hidupnya saya diubahkan. Karena apa? Cuma karena berekspresi dalam gereja. Satu hal yang saya paling sukai ketika awal-awal saya datang ke gereja Mawar Sharon, ke gereja ini adalah, atau datang ibadah itu ya, yang paling saya tunggu-tunggu setiap hari Minggu itu adalah pujian dan penyembahannya. Makanya itu kalau datang ke ibadah jangan telat, gak boleh terlambat. Harus datang ikuti puji-pujiannya, ikut bernyanyi sama kakak-kakak yang di depan, sama pemimpin pujiannya, ataupun sama singer-singernya. Saya selalu tunggu itu, saya tunggu lagu-lagunya, itu saya suka banget. Jadi saya suka sekali di gereja waktu itu. Itu saya pertama kali bertobat itu 3 SMP, ya 3 SMP. 3 SMP, sekarang kelas berapa kalau SMP ya? 3 SMP. 9, kelas 9. Jadi dari kelas 9 saya suka sekali dengerin puji-pujian. Saya ganti lagu-lagu saya yang itu sama radio-radio rohani waktu itu. Dulu kan zamannya masih kaset itu ya. Jadi kalau radio itu putar lagu yang saya suka, saya rekam pakai kaset dulu. Ya itu cuma yang usia saya yang ngerti caranya gimana ya. Yang kalian pasti gak ngerti caranya. Nah, kita harus berekspresi. Waktu saya berekspresi, saya berubah jadi orang yang lebih baik. Saya menjadi orang yang lebih percaya diri, menjadi orang yang lebih penuh, menjadi orang yang lebih utuh, menjadi orang yang lebih berani akhirnya. Gitu. Saya enggak takut orang mau bilang apa sama saya. Ih, ini orang ini kok lompat-lompat kayak gitu sih, biarin. Karena saya memuji Tuhan, saya tidak bingung sama orang sebelah kiri kanan saya. Makanya sekarang saya jadi worship leader. Akhirnya saya jadi worship leader di depan karena apa? Karena saya tidak malu. Barang siapa malu mengakui Yesus, nanti waktu Tuhan Yesus datang, waktu kita ketemu Tuhan Yesus juga akan malu mengakui orang itu. Saya tidak malu memuji-muji Tuhan. Saya tidak malu lompat-lompat buat Tuhan. Walaupun saya belum jadi worship leader waktu itu, saya belum jadi penyanyi, saya belum jadi singer. Saya melompat-lompat seperti orang gila. Ada lagunya kayak gini. Lupa saya. Maaf ya, lupa ini. I'll become, yes, even more undignified than this. Some may say it's foolishness, but I'll become even more undignified than this. Left my pride by my side. Na. Jadi saya akan undignified itu dari kata dignity. Dignity itu kan berarti kan kayak kemuliaan, glory atau pride ya, kayak harga diri. I'll become even more undignified. Berarti undignified itu artinya apa? Menghinakan. Menjelekkan diriku, bukan menghinakan, bukan menjelek-jelekan diri, maksudnya menghinakan diri kita, lompat-lompat kayak orang gila di hadapan Tuhan. Angkat tangan, saya bingung waktu nyanyi ya, sebelah saya tiba-tiba angkat tangan. Ini ngapain ini angkat tangan ini? Saya bingung. Lebih tinggi lagi orangnya dari saya. Jadi saya agak gini langsung. Waktu itu dia nyanyi apa ya? Ada lagu lama sih. Lagunya itu kalau gak salah itu lagu ya tadi tuh. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nah teman saya ini yang ajak saya ke gereja. Pujian hormat kuasa bagi. Saya gak tahu lagunya, masih saya diam aja gitu. Gunung, saya gak ngerti lagu ini. Laut bergelora mendengar namamu. Tiba-tiba diangkat tangannya. Ku bersuka atas saya bingung. Buatanmu, ngapain angkat tangan? Sebelah saya angkat tangan juga. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Begitu kata-kata dia ada janji, dua-dua tangannya diangkat. Dia ada janji, ngapain sih ini? Seperti yang ada padamu. Kayak gitu, ngapain ya orang-orang ini ya kok di gereja seperti ini? Karena di gereja saya yang sebelumnya tidak seperti itu. Semuanya baca buku. Semuanya
nggak berani mengekspresikan diri. Semuanya takut untuk berekspresi. Karena nanti apa kata orang kalau saya berekspresi? Apa kata mereka? Nanti gantengnya hilang saya. Keren saya hilang. Enggak, justru kita tuh lebih ganteng, lebih cakep, lebih cantik kalau muji-muji Tuhan. Saya punya istri. Yang saya suka dari istrinya saya itu kalau memuji Tuhan itu ekspresif. Gitu. Kalau Anda memuji, teman-teman memuji Tuhan lebih ekspresif, wah tambah lebih cakep sedikit lah ya. Cakep sedikit lah. Oke? Ayo kita belajar ya sama-sama. Nah. Waktu kecil kan kita sering dimarahi sama orang tua. Nggak boleh ini, nanti dimarahi satpam. Nggak boleh ini, ayo nggak boleh teriak-teriak, nanti dimarahi tante. Nah akhirnya kita takut untuk berekspresi karena ada kata-kata itu nggak boleh, ayo nggak boleh ya, ayo nggak boleh itu nanti ditangkap polisi loh, ada polisi lewat loh. Nah akhirnya waktu kita bertumbuh kita itu bisa takut sama hal-hal. Akhirnya kita takut berekspresi, padahal kalau di gereja kita harus berekspresi. Harus berani berekspresi waktu memuji Tuhan. Penting sekali. Waktu saya punya anak. Si Sam sama Shin. Sam 4 tahun, Shin 2 tahun. Kalau minta gendong yang ngomong diangkat tangannya. Kalau dapat mainan seneng banget lompat-lompat. Kalau pergi sama dedinya ye lompat. Saya suka. Bayangkan saya ini dedi kan. Apalagi dedi kita yang di surga. Waktu kita tuh seperti itu. Dedi yang di bumi aja suka. Gitu. Saya dedi yang gak sempurna. Dedi yang masih banyak salahnya. Itu aja seneng kalau anak saya wah. Lompat-lompat kayak gitu. Tangannya diangkat Dedi suka sama Sam. Saya mau main sama Dedi. Itu aja saya sudah kalang kabut perasaannya. Saya taruh semuanya main sama dia. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kalau kita datang dengan ekspresif. Dedi, Bapak, Tuhan Yesus. Misalnya namanya siapa di sini? Namanya Brandon misalnya. Brandon sayang sama Yesus. Brandon sayang sama Tuhan Yesus. Langsung diangkat tangannya. Brandon mau mengenalmu. Aduh luluh. Segenap hatiku luluh lanta. Nah nanti kayak gitu lagunya. Itu hatinya Tuhan Yesus ya. Waktu Sam bilang gitu sama saya, Daddy, Sam suka sama Daddy. Baru tadi pagi ngomong gitu sama saya. Sam suka sama Daddy. Saya mau main sama Daddy. Segenap hatiku luluh lanta. Luluh lanta. Tahu gak luluh lanta artinya? Tahu gak? Tanya Daddy sama maminya ya. Artinya apa? Cari tahu sendiri ya biar belajar. Atau buka kamus bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita belajar ya. Apa itu ekspresi itu gimana sih? Nah, Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku cuma di bibir. Seperti yang saya lihat di kebanyakan orang. Padahal hatinya itu jauh daripadaku. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Kelihatan kok waktu nyanyi itu hatinya jauh apa enggak. Orang itu kalau dekat itu enggak akan canggung. Kalau dekat ya misalnya ketemu suka apa langsung halo, pelukan, halo, tos. Kalau nggak kenal kan canggung. Pasti canggung pasti. Nah jadi bukan hanya dengan bibir saja tapi kita harus mengekspresikan. Kita belajar sama-sama ya. Ekspresi-ekspresi yang pertama. Nah ini bahasa-bahasa Ibrani. Kita belajar sama-sama ya. Tadi kan yang ini bahasa kedua yang kita akan pelajari. Kalau ini saya kasih tahu. Kalau yang tadi lulu lantah cari sendiri ya. Apa itu artinya lulu lantah? Tanya Dedi maminya ya. Atau tanya cecenya kokonya yang udah gede-gede. Yadah. Nomor 1 itu yadah. Yadah itu artinya mengangkat tangan. Seperti sikap minta belas kasihan. Seperti seorang anak kecil yang. Nah tadi seperti Sam tadi itu. Atau Shin. Minta gendong langsung ini yadah gini. Daddy. Gitu. Ya. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Yada ini maksudnya gini loh. Kita mengangkat tangan itu. Tuhan waktu saya angkat tangan ya. Kan saya enggak ngerti. Kenapa kok saya harus angkat tangan? Dulu saya enggak. Di gereja saya sebelumnya saya kalau dengar lagu. Saya enggak pernah tahu apa itu angkat tangan. Enggak ngerti saya. Tapi ternyata ketika saya coba nyanyi angkat tangan ya. Waktu itu ada satu lagu seperti ini. Dan kami sembah kau ditata. Dan kami sembah kau ditata. Saya coba angkat tangan saya. Dan kami sembah kau ditata.
Mari Tuhan jadilah Raja. Nah, waktu saya angkat tangan saya itu, pertama yang saya rasakan merinding. Bulu kuduk naik semua. Loh, nah ini baru namanya emosi. Tuhan memang ciptakan emosi. Merinding, rasanya damai. Itu artinya apa sih? Kayak kita tuh berserah sama Tuhan. Waktu saya ngalami masalah, waktu saya ngalami sakit hati, saya angkat tangan saya, Tuhan aku sakit. Saya angkat tangan saya, tanda kayak Tuhan, Rido butuh digendong sama Tuhan. Waktu teman-teman angkat tangan, teman-teman nyembah Tuhan tanpa malu. Ya, orang-orang lain mungkin lihat, ih ngapain sih angkat-angkat tangan, ih itu ya kalau ketiaknya nggak bau, kalau ketiaknya bau gimana? Waktu kita angkat tangan kita cuek gitu ya. Tapi kita fokusnya ke Tuhan. Tuhan yang akan gendong teman-teman semuanya. Waktu kayak gitu saya kerasa digendong gitu. Seperti itu. Atau kita contoh misalnya ini. Jesus I love you. Kita angkat tangan kita. Jesus itu kita menunjukkan kalau benar-benar kita itu cinta sama Tuhan. Moment ini. Kita cinta sama Tuhan. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Udah kayak gitu kan? Ya kan? Jadi waktu kita angkat tangan kita tuh kita tunjukkan. Apalagi kalau tangannya seperti ini. Yesus sarage. Gak. Angkat tangannya kayak gini ya. Jesus, I love you. Ini hati kita kasih ke Tuhan. Caranya gimana? Angkat tangan kita ke Tuhan. Gitu ya teman-teman, oke? By the way, kita semua di sini sarangeo, sayang sama Anda semuanya. Yesus juga sayang sama Anda semuanya, oke? Nah sekarang kita lanjut ya. Oh lagunya belum selesai ya. Jesus I love you. Sudah, ayo kita lanjut, oke? Nah terus yang kedua, toda. Toda ini sama sih, artinya mengangkat tangan, tanda sepakat dengan Tuhan. Mazmur 26 ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur toda dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, yang ini toda ini waktu kita mengangkat tangan kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Jadi ini lebih ke iman. Perbuatannya itu ajaib. Ajaib, perbuatannya itu ajaib. Misalnya nih, kita lagi dalam masalah, kita butuh sesuatu, kita mau berbuat sesuatu. Kita sepakat dan kita menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu kita angkat tangan kita, itu loh artinya mengangkat tangan itu. Berserah, minta Tuhan gendong, atau ingin mendekat sama Tuhan. Tapi juga bisa kayak agree, aku sepakat Tuhan Yesus itu besar. Coba kunci D. Aku punya Tuhan yang besar. Itu sepakat. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Seperti itu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Seperti itu. Atau kunci G. Ku percaya, sepakat akan janjimu. Ada kata-kata seperti ini. Tak akan pernah lekang oleh waktu. Janji Tuhan pasti digenapi. Seperti itu. Angkat tangan kita sama-sama. Oke? Coba kok dari tadi gak angkat tangan ini teman-teman di sini. Diangkat tangannya dong. Nah ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, lalu barak. Barak itu artinya berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut atau membungkuk dengan hormat. Sebagai sebuah sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Barak. Masuklah. Marilah kita sujud. Menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan. Yang menjadikan kita. Saya suka sekali sih waktu ini berlutut. Lutut saya agak hitam sih. Karena saya sering dulu waktu kuliah berlutut gitu. Berlutut seperti ini ya. Pernah satu hari itu sebelum mulai aktivitas saya cuma berlutut gini aja. Diam aja. Diam dan itu agak lama. Kerasa kering sakit itu. Tapi hati saya kerasa damai. Berlutut seperti ini. Saya tidak akan pernah berlutut di hadapan manusia. Saya cuma berlutut sama satu orang. Yesus Kristus. Saya peragakan ini berlutut seperti ini. Coba waktu bangun pagi ya. Sudah kapan terakhir kali teman-teman bangun pagi. Itu langsung berlutut sama Tuhan Yesus. Berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Bapak terima kasih buat berkat-Mu.
terima kasih sudah jaga sepanjang hari ini. Berlutut juga untuk mengakui dosa kita. Ampuni kalau tadi malam saya berdosa. Ampuni kalau kemarin saya berdosa. Bapa, ampuni saya. Tuhan, darah-Mu yang kudus menyucikan aku. Berlutut ini bisa minta pengampunan sama Tuhan, tapi juga bisa bentuk penyembahan. Ada lagi yang lebih ekstrim, yaitu tengkurap. Cuma saya gak akan ini, terlentang ini. Saya juga pernah nyembah seperti itu. Itu bentuk penghargaan kita kepada Tuhan. Saya pernah waktu saya berlutut, saya dengerin suara Tuhan. Lord, please speak to me, speak through me. Waktu saya jatuh dalam dosa, Tuhan, aku berdosa, ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku, lalu saya berlutut. Saya berlutut sambil nyanyikan lagu ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Sambil bersujud ya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Sebetulnya saat datang ya, tapi saat sujud di altarnya. Apalagi waktu kita kayak nyanyi lagu tadi. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi sambil kita berlutut. Nama-Mu di hidupku, oh Tuhan, tiada yang lain. Kita ngomong hanya Kau satu di hatiku. Itu Tuhan disenangkan. Saya sering kali waktu jadi jemaat itu, gak ada yang berlutut, saya berlutut sendirian, saya nangis. Saya berlutut, saya lebih dijamah sama Tuhan. Saya merasa lebih dijamah, saya berlutut kayak anak kecil. Bahkan berlutut sampai, oh Tuhan, sampai seperti itu. Kapan terakhir kali kita berlutut di kamarnya? Di kamarnya sampai, di kamar teman-teman. Kapan? Besok pagi ya? Atau nanti malam nih? Atau habis ini acara ini ya, habis ini online service tuh selesai, langsung berlutut. Tuhan, ampuni kalau aku hari-hari ini jauh dari Tuhan. Aku mau mendekat lagi kepada Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan kesalahanku. Itu tadi namanya apa? Barak. Ya, barak. Nah, yang lulu lanta tadi apa? Nanti cari sendiri lagi ya. Oke? Lalu yang keempat adalah tehila. Tehila itu artinya menyanyi. Nah, ini saya juga suka. Menyanyi dengan spontan karena jatuh cinta kepada Tuhan. Nyanyian spontan ini sering disebut bermazmur serta menyembah dengan kata-kata kita sendiri. Ya, ini juga menyembah dalam berbahasa roh juga termasuk di dalamnya sih. Tapi kalau teman-teman tidak bisa berbahasa roh, tidak boleh menghalangi kita untuk menyembah. Dulu saya tidak bisa berbahasa roh. Saya tidak ngerti apa itu bahasa roh. Saya bingung, itu yang paling bikin saya bingung. Waktu sebelah saya mulai, apa ini? Apa ini lagi? Apa ini? Ini apa-apa ini gereja apa ini? Ya, akhirnya saya tapi kok damai ya, rasa damai ya. Waktu di Connect Group, kita semua nyembah, tiba-tiba ada yang bermazmur, ada orang yang tidak berbahasa roh. Saya coba ikuti. Oh. Nah, ini pun sudah tehila, bermazmur. Bernyanyi spontan. Contoh nih, haleluya, haleluya, O, A, I, U, E, O itu bisa. A, I, U, E, O. Tidak apa-apa, asal dengan segenap hati lo ya, gak boleh buat main-mainan lo ya. Jadi, misalnya kita bisa ngomong, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Nah, itu dinyanyikan. Coba belajar, coba adik-adik. Misalnya nih, ada doa yang ingin dinaikkan nih ya, ada doa yang ingin dinaikkan nih ya. Misalnya nih, tadi kan saya bilang, misalnya kayak namanya Brandon ya. Brandon pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Brandon pengen kenal dengan Tuhan Yesus. Nyanyiin, oh Brandon ingin mengenalmu. Nah kayak gitu. Nggak apa-apa, fales dikit, nggak apa-apa tuh. Nggak lihat falesnya. Siapa tahu suaranya malah enak. Tuhan lihat hati kita. Oh, kayak nama saya Redo ya. Redo mau mendekat. Redo mau mengenalmu. Seperti itu.
bawaku dekat. Haleluya. Nah, oh haleluya, hosana. Kalau bisa berbahasa roh lebih mantap. Haleluya. Tapi kalau belum bisa, jangan itu menghalangi teman-teman untuk menyembah Tuhan ya. Ataupun worship seperti tadi. Oh, apa misalnya bertemu denganmu, haleluya. Haleluya gak apa-apa, haleluya paling simple, easy right? It's easy to worship God. Easy. Sangat-sangat easy. Karena Tuhan itu mau kita datang untuk menyembahnya. Makanya itu kenapa kok saya bilang easy. Tuhan membuatnya easy. Tuhan Yesus datang mati di kayu salib buat kamu sama saya. Buat teman-teman dan saya mati di kayu salib supaya apa? Hanya dengan kata haleluya, ku mau mendekat. Kita bisa masuk ke hadiratnya. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak bisa masuk. It's easy as long as you open your heart. Selama kamu buka hati kamu, angkat tangan tadi, buka mulut tadi, nyembah tadi. Oh, it's easy. Kalau ada dosa, langsung datang sama Tuhan, minta ampun. Gak usah ribet-ribet di hadirat Tuhan. Gak ribet kok. Just come into His presence. Just come, my son. Oh, my son, just come. I don't care who you are. Just come. God said, just come into my presence. Hanya datang di hadiratnya. Datanglah dengan hati yang terbuka. Apa adanya, hatiku milikmu. Kita datang dengan apa adanya. Tuhan, aku gak bisa bahasa roh, tapi aku ingin mengenalmu, ingin menyembahmu. Langsung ngomong lagi. Apa adanya, hatiku milikmu. Seperti itu teman-teman. Itu yang namanya tadi. Ayo, namanya tadi apa? Tehila. Bisa juga waktu kita memperkatakan firman, kita bermazmur. Bisa. Yang saya suka itu ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita sambil nyanyi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi kita bisa start dengan yang isi dulu. Haleluya. Hosana. Oh. Yorho. Kalau dengan segenap hati. Oh, itu baunya harum di hadapan Tuhan. Tapi aku fales, Kak. Aku gak bisa nyanyi, Kak. Ya kan kalau gak di panggung nyanyi gak apa-apa. Kalau di panggung gak boleh. Nanti lari semua yang dengerin, nanti gak bisa menyembah, nanti gak fokus nanti. Kalau yang di panggung yang ini kalau fales gak boleh. Tapi kalau di kamar, kalangan sendiri gak apa-apa. Oke. Coba sama-sama ya. Haleluya. Coba katakan haleluya. Haleluya. Nah, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, katakan kami tinggikan, kami tinggikan, kami tinggikan Engkau. Oh, simply come to Him. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Simple. Menyembah itu simple. Menyembah itu tidak harus bisa pandai main musik atau bisa suaranya enak. Simple. Just come into His presence. Ya. Oke, kita coba sekarang sama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Lalu kita akan praktek ya tadi ya. Angkat tangan, sambil berlutut. Atau nanti kita langsung mengalir ngeflow. Ngeflow itu apa sih? Mengalir dalam penyembahan. Kunci dia ya Pak ya. Kunci dia ya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Angkat tanganmu, katakan
rindu katakan sama Tuhan, Tuhan rindu denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekarang kita menyembah. Oh nana maya namo. Haleluya, haleluya. Mari kita berlutut bersama-sama. Kami rindu untuk mengenalmu, Bapa, Bapa. Kami mendekat kepadamu, oh Yesusku. Katakan oh, katakan oh, haleluya. Kami mau melekat denganmu, oh, haleluya. Sama hati mereka dengan hadiratmu, oh Yesus. Thank you God. Oh. Kedua tangan yang tinggi-tinggi, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekarang tangan kirinya taruh di dada, tangan kanannya diangkat. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bawa mereka dekat padamu ya Tuhan, bawa mereka dekat padamu. Dalam nama Yesus. Ayo kita lanjut ya. Thank you, thank you. Yang berikutnya adalah silakan duduk kembali, duduk berdiri boleh, tapi jangan dimatiin loh ya. TV-nya atau komputernya atau handphonenya, duduk boleh berdiri boleh, jangan di scroll dulu. Oke, Zamar itu artinya bermain musik untuk Tuhan. Mazmur 150 ayat 3, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ada juga Mazmur 33 ayat 3, play skillfully, sing unto him a new song, play skillfully with shout of joy. Berarti kita tuh harus punya skill untuk bermain musik. Zamar itu ya memuji Tuhan dengan musik, seperti itu. Jadi dengan musik kita tuh memuji Tuhan. Kalau seperti saya bisa main gitar, saya bisa main piano, itu saya memuji Tuhan dengan bermain musik. Tapi kalau kita gak bisa bermain musik, jangan itu jadi halangan. Gak apa-apa. Dulu sekali waktu SMP, waktu masih kelas 7, 8, saya belum bisa bermain musik. Jadi saya caranya gimana menyembah Tuhan? Ya saya putar itu, dulu namanya tape.
kaset tape. Saya putar kasetnya. Sekarang kan enak, ada Spotify tinggal digeser gini aja kan ya. Geser YouTube tinggal digeser gitu ya. Kalau dulu harus ditekan yang namanya rewind forward itu. Rewind sampai kasetnya rusak waktu itu. Nah, lalu ada CD. Nah, saya pasti dengarkan lagu-lagu rohani. Mulai sekarang beli lagu-lagu yang rohani, download lagu-lagu rohani. Kalau buka YouTube jangan dengerin lagu yang aneh-aneh, jangan dengerin lagu-lagu yang apa ya, patah hati. Jangan dengerin lagu-lagu yang merusak mental kita, tapi dengerin lagu-lagu gereja. Kita dengerin lagu-lagu gereja ya. Nah, coba apalagi harus KMS Live harus dengerin tuh. Tuh ada ini yang dia main piano waktu itu ya. I want to see Jesus. I want to see Jesus. I want to see Jesus. Seperti itu. Face to face waktu di play gitu ya. Face, I want to run deep into the secret place. Nah waktu itu di play kita ikut nyanyi Here in His presence. I want to see Jesus. Nah waktu lagi nyanyi face to face, coba nyanyi bareng ya. Face to face. Nah ini yang biasanya saya lakukan. Worship in His holiness till less of me. Nah kan saya ulangi lagi lagunya. Oke, rewind. 1, 2. Saya mulai nyembah. I want to see you. Misalnya gitu. Haleluya. Waktu saya mulai bisa berbahasa roh. Seperti itu. Jesus, face to face, yeah. Worship in His holiness, feel less of me and more of Him. Boleh dibuka YouTube-nya GMS Live, itu channelnya banyak. Ada acoustic version, itu bisa buat saat teduh. Dibuka ya GMS Live YouTube punya bahasanya kok gak karuan ya. GMS punya YouTube channel. Itu cari, buka aja, play aja langsung kita nyembah Tuhan bersama-sama. Kalau nggak bisa main musik, tapi kalau ada kesempatan untuk belajar, mumpung masih muda teman-teman, belajar alat musik. Itu investasi yang gak akan rugi kok. Kalau kita bisa main alat musik, suatu saat kita akan bisa melayani di bidang musik misalnya. Atau paling enggak, kalau suka sama cewek misalnya nih, bisa main jeng kayak gitu. Ya seperti itu, atau kalau misalnya nih nanti mau beasiswa juga bisa dari musik. Pokoknya belajar musik itu mantap jiwa. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa. Teman-teman belajar musik ya, belajar musik dari kecil enggak apa-apa. Jari-jari kecil ini kalau latih musiknya itu apalagi kalau bisa main musik. Dulu saya belajar pertama kali main musik cuma bisa kunci G, E minor, A minor ke D, ke G lagi, E minor, A minor ke D, ke G lagi. Itu lagunya, namanya bandnya gak enak sih, nama bandnya gak usah disebut. Nah jadi saya main G, A minor, G, E minor pelan-pelan, lama-lama saya bisa haleluya, 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 hale. Sambil belajar saya sambil nyanyi, lalu saya bisa main gitar, saya menyembah Tuhan. Sekarang selalu pakai gitar, tapi juga sering saya gak pakai gitar. Putar kaset juga pernah, YouTube. Oke, nah yang terakhir. Oh enggak terakhir. Ada lagi katanya halal. Bukan terakhir, 2 terakhir ya. Halal ini berasal dari kata haleluya. Artinya mengapi-apikan diri. Jadi kalau memuji Tuhan kita itu harus menari-nari sekuat tenaga seperti Daud. Nah ada waktu itu Daud, ada ayat di Alkitab yang berkata Daud itu menari-nari seperti orang gila. Kayak tadi, I'll become even more undignified than this. Lalu istrinya si Mikal melihat dan menghina Daud. Waktu istrinya menghina Daud, Mikal gak bisa punya anak. Jadi kalau kita menari-nari gak usah bingung apa kata orang. Tuhan yang bela, Tuhan yang suka. Dulu waktu di sekolah saya gak mau nyontek. Saya dibilang sok suci. Oh sok suci gitu gini saya. Saya diem aja. Saya pernah dibully waktu masuk kelas. Pendeta lewat. Haleluya, haleluya. Padahal saya gak lapa-lapa, saya gak ngapa-ngapain. Karena karena saya gak mau nyontek, saya gak mau ikutan nakal. Saya enggak ikut-ikutan dengerin lagu dugem. Dulu lagu-lagu dugemnya mereka tuh dulu zaman saya ada lagu-lagu yang dugem-dugem. Saya sukanya lagunya Sekarang Ku Memujimu Allah yang setia, kayak gitu. Halal. Jadi saya melompat-lompatnya bukan karena lagu dugem, tapi saya melompat-lompatnya karena lagu gereja. Saya digituin enggak apa-apa. Saya diam aja. Saya berkati mereka. Waktu kasih kertas contekan gitu, saya enggak mau.
Gak usah. Padahal saya gak bisa loh itu. Saya gak bisa. Akhirnya saya dapat nilainya jelek itu. Malu saya, tapi gak apa-apa. Saya dapat 3. Padahal waktu itu kalau saya nyontek saya bisa dapat 6 atau 7. Tapi saya lebih baik nilai saya jelek daripada saya nyontek. Memang otak saya terbatas. Tapi saya gak mau nyontek. Gak mau nyontek. Oh sok suci kamu. Saya punya prinsip gini. Yang masuk surga siapa? Biarin. Waktu saya mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Orang lihat, nah ini kok ini ya. Lompat-lompat. Saya gak peduli. Yang berkenan di hadapan Tuhan itu siapa? Dan akhirnya saya malah jadi worship leader sekarang. Mereka sekarang lihat saya di sosial media, di YouTube. Mereka lihat saya di DVD. Mereka lihat saya di Instagram. Mereka lihat saya menyanyi. Loh, Redo ya jadi penyanyi sekarang. Redo. Mereka lihat saya dan saya pun, saya enggak punya teman. Teman saya sedikit karena saya dulu enggak mau ikut-ikutan nakal. Saya mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Waktu saya memuji-muji Tuhan itu, saya mengapi-apikan diri, mereka enggak suka. Tapi sekarang teman saya di mana-mana banyak yang seperti saya mengapi-apikan diri juga. Ini teman-teman saya juga ini. Ya semua mengapi-apikan diri ya buat Tuhan ya. Yo. Loh kok Aloysius yes gitu. 1, 2, 3 yeah. Lagi. Langsung di swell ya. Kunci G ya. Kunci E. Waktu saya bilang mengapi-apikan diri kita bilang yeah gitu ya. 1, 2, 3. Kita mengapi-apikan diri yeah. Nah ini yang terakhir. Ini halal ya, kita mengapi-apikan diri. Syabah. Nah syabah itu tadi kita lakukan. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Ya bisa bertepuk tangan, bisa memuji Tuhan, bisa haleluya. Pokoknya ngeluarin suara yang gaduh buat Tuhan. Make some noise. Sorak-sorai buat Tuhan. Yeay. Itu ya waktu kita sorak-sorai buat Tuhan. Itu Yeriko itu runtuh karena sorak-sorai. Banyak hal dalam hidup nanti ya teman-teman akan hadapi ya, akan runtuh. Perintangan, badai ketika kita itu memilih untuk bersorak-sorai buat Tuhan. Hitungan ketiga, waktu kita bersorak-sorai, wah kerajaan kegelapan pun runtuh. Kita pun tambah semangat, kita akan tambah kuat. Pernah lihat enggak tim sepak bola misalnya, suka apa nih misalnya, suka Barcelona, saya suka Inter Milan. Kesebut. Enggak apa-apa. Waktu dia gol, ya, kayak orang gila saya. Waktu itu juara Liga Champions treble ya pernah. Waktu Brasil, saya suka Brasil. Waktu si Ronaldo, bukan Ronaldo Cristiano ya, Ronaldo yang kayak gitu. Nah itu ngegulin dus. Saya suka cita. Sama tim sepak bola aja, ya lompat-lompat. Basket misalnya, apa lompat-lompat. Kalau untuk Tuhan, jaimnya minta ampun. Bilang haleluya. Krik. Sorak-sorai buat Tuhan, come on. Krik. Justru untuk Tuhan kita harus lebih gila, lebih sorak-sorai. Amin. Mengapi-apikan diri, come on. Sorak-sorai buat Tuhan. Mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskarku. Sekali lagi mengapi-apikan. Mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar. Sekali lagi mengapi-apikan diri. Lambaikan tangan, come on. Mengapi-apikan diri seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Semua siap? 1, 2, 3. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Semua bertepuk tangan, kakinya seperti ini. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Angkat tangannya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mengapi-apikan diri. Mengapi-apikan. Semua bertepuk tangan bersama, come on. Seperti daun menari. Bangkitlah menjadi laskarku. Sekali lagi mengapi-apikan. Tepuk tangannya di atas kepala bersama-sama. Seperti daun menari. Amin. Hey. Oke semuanya siap? Come on. 1, 2, 3. 1, 2. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Come on. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selamanya.
memuji Dia. Mengapi-apikan diri, come on. Mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Lagi mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar. Semua siap? Here we go. 1, 2, 3, go. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Semua kakinya seperti ini, Bang. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Shake, sebab Tuhan itu bahwasanya itu selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas. Shake, biar segala yang bernafas memuji Dia. Semua bertepuk tangan, katakan haleluya. Katakan Yesus. Haleluya, haleluya. God bless you. Bye-bye. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kami mengundang setiap jemaat Voltage bisa bangkit berdiri, tegakkan badan Anda, dan kita akan bernyanyi bersama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Merdeka. Terima kasih buat kalian yang udah join di ibadah hari ini. We are so grateful karena bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi juga kita dimerdekakan dari dosa. Dan apakah Isra? Jangan lupa selalu follow Instagram @eaglekidsgms supaya bisa tahu info-info dan banyak konten-konten yang menarik yang bisa membangun hidup kalian. Betul banget. Dan sampai jumpa di minggu depan ibadah Voltage online bersama kakak-kakak yang lainnya juga. So sampai jumpa and God bless you.